Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasalnya yang ke-11, kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita baca secara bersama-sama karena ini hanya ada 3 ayat. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan untuk kita semua adalah Yesus jawaban di dalam hidup saya. Sama-sama katakan Yesus jawaban. Kurang semangat, Yesus jawaban. Yesus jawaban. Semangat lagi, Yesus jawaban. Yesus jawaban. Kami pegang dada saudara dalam hidup saya. Kayaknya Mama Uli kurang semangat. Yesus jawaban, Mama Uli. Yesus jawaban. Kayaknya banyak persoalan, Mama Uli. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sebelumnya, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, di situ Yesus mengecam beberapa kota. Ada 3 kota besar yang dikecam oleh Tuhan Yesus sebelum dia mengatakan ayat ini. Yang pertama adalah kota Korazim, yang kedua adalah kota Betsaida, yang ketiga adalah kota Kapernaum. Kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah kota yang terjadi mujizat Tuhan Yesus di sana. Korazim adalah kota yang memiliki kemakmuran yang bagus, dan Korazim itu adalah kota penghasil gandum terbaik saat itu. Betsaida, Yesus melakukan mujizat. Ada 2 mujizat yang tercatat, yaitu dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 13 bakul. Lalu yang kedua, dia membuat orang buta melihat. Sedangkan Kapernaum adalah kota di mana Yesus bertumbuh dewasa di sana. Jadi sehari-harinya Yesus berada di kota Kapernaum. Tetapi kalau saudara perhatikan, 3 kota besar ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Kenapa dikecam? Karena perhatikan baik-baik, karena di kota itu terjadi mujizat, tetapi di kota itu juga banyak orang yang tidak bertobat. Bahkan Kapernaum itu sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus, karena tingkat kejahatan di kota Kapernaum itu lebih besar daripada di kota Korazim dan Betsaida. Artinya mereka sudah melihat tanda-tanda mujizat terjadi di dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak mengalami pertobatan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak meyakinkan di dalam hidup mereka bahwa Yesus adalah jawaban di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak percaya kalau Yesus yang akan menyelamatkan hidup mereka. Mereka tidak percaya kalau Yesus yang akan menolong setiap beban penderitaan yang mereka alami saat itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesuslah yang akan membangkitkan mereka untuk membawa mereka menuju keselamatan di dalam kerajaan surga. Padahal mujizat Tuhan terjadi di sana, saudara. Tuhan melakukan mujizat, tetapi banyak orang yang tidak percaya. Tuhan melakukan mujizat, tetapi banyak orang yang tidak bertobat. Hari ini, malam ini, saya ingin menguatkan kepada saudara bahwa Yesus jawaban di dalam hidup kita. Tetapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh bertobat. Amin.
pandemi ini persoalannya semakin rumit, semakin ribet, semakin kacau. Bisnis tidak jalan, usaha bangkrut, banyak yang di PHK, gaji dipotong. Ada persoalan yang disebabkan karena perbuatannya sendiri. Dia minjam sana sini, utang sana sini, nggak bisa bayar, persoalan. Dia nggak kerja, dia tidak mau cari pekerjaan, dia nganggur, persoalan dibuat oleh dirinya sendiri. Dia tidak teliti, dia ceroboh, dia lalai, itu persoalan yang dibuat diri sendiri. Seperti Repa, dompetnya hilang, ya mungkin itu persoalan yang dibuat dia sendiri. Karena kenapa dia tidak simpan dompetnya dengan aman, kan begitu. Ada juga persoalan yang timbul karena ulah orang lain, dia ditipu orang, ya kan? Lalu dia difitnah oleh orang lain, ya kan? Lalu ada juga persoalan yang terjadi karena situasi di luar kondisi kita, yaitu yang terjadi saat ini. Pandemi virus corona, ya kan? Sudah 10 juta orang di dunia yang positif. Di Indonesia sudah 90.000 orang yang positif. Kita nggak kuat. Tetapi ini terjadi di luar situasi kondisi hidup kita saat ini. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang harus kita yakini dan percaya bahwa setiap persoalan dan pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami saat ini, itu semua sudah diatur dan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Karena tidak ada satupun situasi perbuatan yang terjadi tanpa seizin dan sepengetahuannya Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita membutuhkan jawaban dari Tuhan. Kita membutuhkan solusi, kita membutuhkan jalan keluar terbaik dalam setiap persoalan yang kau hadapi saat ini, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa kita menjadikan Yesus sebagai jawaban di dalam hidup kita. Yang pertama saudara, perlu kita perhatikan bersama bahwa kenapa Yesus menjadi jawaban di dalam hidup saya. Yang pertama adalah karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Makanya ayat ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan kasih Yesus begitu besar seperti kasih sayang seorang bapa kepada anak. Yesus sangat mengasihi kita dengan sempurna saudara. Bahkan Dia rela menebus setiap dosa yang ditanggung oleh kita, sehingga Dia menjadi tebusan dosa. Dan Tuhan menanggung setiap persoalan dan masalah di dalam hidup kita saat ini. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana kalau saudara akhir-akhir ini kita lihat situasinya, kondisi cuaca sedang panas gitu ya. Bahkan di ruangan ber-AC pun masih terasa panasnya, gitu kan? Bahkan kami kalau malam pun di kamar itu terasa panas. Anak saya karena badannya Rasmus yang biasanya tidur di atas kasur itu turun ke bawah, itu kan karena AC-nya gak nyampe ke mereka. Panas, situasinya panas, cuacanya saat ini panas gitu ya. Bahkan saudara John Riz sama saudara Revan pun ya, mereka kipasnya itu kan hampir badan mereka kena kipas gitu kan. Guys, pintunya dibuka malam-malam, jendelanya dibuka, ya kan? Gak peduli banyak nyamuk, yang penting gak kepanasan. Saudara bayangkan ketika kondisi saudara sedang panas, saudara sedang haus,
tiba-tiba saudara mendapatkan minuman yang segar. Dan minuman itulah yang membuat saudara merasa lega, merasa plong, merasa wah enak ya, segar sekali. Nah, karena kasih Tuhan yang sangat besar itulah Dia mau memberikan kita kelegaan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia sangat mengasihi saudara, sehingga tahu Tuhan mau menolong hidupmu, sehingga Tuhan mau menjadikan Dia sebagai penolong dan jawaban di dalam setiap persoalan hidup saudara. Tetapi saudara kasih dalam nama Tuhan, apakah kita mau datang kepada Dia saat ini? Apakah saudara mau memohon, berdoa, meminta hikmat daripadanya? Apakah saudara mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, melepaskan segala kehebatan yang kau miliki saat ini, melepaskan segala kesombongan yang kau miliki saat ini, melepaskan segala keangkuhan yang kau miliki saat ini, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, yang aku perlu hanya Engkau saja. Tuhan sangat mengasihi hidup saudara, itu sebabnya Dia menjadi jawaban dalam hidup saudara. Tetapi kita juga harus berseru dan memohon kepada Dia. Yang kedua saudara, kenapa Yesus menjadi jawaban di dalam hidupmu? Yang kedua adalah karena Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin datang kepada Bapa, dia harus melalui Aku. Bahkan di ayat yang ke-29 di Matius 11 tadi berkata, Aku akan memberikan engkau ketenangan, kelegaan kepadamu, dan aku akan memberikan engkau ketenangan. Ayat 29. Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita karena Dia adalah Tuhan. Ayat 29 berkata, Pikulah kuk, karena kuk yang kupasang itu ringan. Aku akan memberikan engkau lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara perhatikan, kuk itu adalah kayu besar yang ditaruh di pundak hewan. Ya, biasanya kuk itu dipasang di sepasang. Jadi kalau di sini ada sapi maka itu dipasang kuk. Nah, fungsi kuk ini adalah mengatur supaya sapi itu tidak diam, supaya sapi itu turut mengikuti perintah dari yang membawa mereka. Saudara tugas dalam nama Tuhan, ayat ke-29 berkata, Pikulah kuk. Yang dimaksud kuk yang ada di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 adalah aturan yang mengikat bangsa Yahudi saat itu. Saudara perhatikan, aturan yang mengikat bangsa Yahudi ada sekitar 600 peraturan wajib yang harus dilaksanakan oleh bangsa Yahudi, yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan itu harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada semua orang yang ada pada saat itu, Dia berkata, mustahil bagaimana manusia bisa mengerjakan semua hukum Taurat dengan sempurna. Itu sebabnya Yesus berkata, ikutlah aku, karena aku akan memberikan engkau ketenangan. Karena aku adalah lembut dan aku adalah rendah hati. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia ingin mengatakan bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan, Tuhan itu adalah penguasa hidup kita. Dia tahu segala sesuatu tentang hidupmu. Dia tahu apa yang menjadi isi hatimu saat ini. Dia tahu atas setiap persoalan yang kau alami saat ini. Bahkan sekecil apapun tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia menyelami hati saudara dengan sangat dalam. Bahkan tidak ada yang tersembunyi.
dari Tuhan. Bahkan ketika kau menyembunyikan kepada orang lain, Tuhan itu tahu. Saudara menutupi masalah saudara kepada orang lain, saudara pura-pura tegar, saudara pura-pura kuat, padahal hati saudara menangis, padahal hati saudara sepertinya ingin putus asa. Tuhan tahu. Yang kita lakukan adalah yang kedua, harus percaya akan kuasa Tuhan, karena Dia ada betul. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena segala kuasa ada padanya, karena Dia Tuhan yang menguasai segala hidup. Amin. Yang ketiga, saudara, kenapa Yesus menjadi jawaban di dalam hidupmu? Karena Dia memberikan ketenangan. Ayat ke-29 mengatakan bahwa Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kalau saudara baca kisah ini, Mazmur 62 ini merupakan kisah bagaimana Raja Daud sedang berada di pelarian, dan pada saat itu dia sedang dikejar, bukan dikejar oleh Saul, tetapi dia dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri yang ingin menguasai kedudukan. Absalom anak kesayangannya Daud, tetapi Absalom sendiri ingin melengsarkan Daud, ingin menggantikan Daud sebagai raja. Bahkan Absalom sudah dikuasai oleh roh jahat, sehingga bagaimanapun caranya Daud harus mati, padahal dia orang Tuhan. Bayangkan saudara, ketika Daud melarikan diri dari kejaran Absalom anaknya, tetapi Daud berkata, Tuhan yang memberikanku ketenangan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin Daud merasa gelisah, mungkin Daud merasa takut, itu aja sebagai manusia. Kita mungkin saat ini juga merasa takut akan setiap persoalan kita. Kita mungkin saat ini merasa gelisah, bagaimana ya, masalah makin banyak, anak sekolah bukannya bertambah duit, tapi pengeluaran semakin banyak gitu kan. Beli baju udah habis duit gitu kan. Tadinya mau beli paket, udah anak paket di rumah, beli kuota lagi, ya kan. Belajar di rumah lagi, duit habis lagi, ya kan. Biaya semakin susah. Kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan minus 4-5% dalam kuartal ketiga, 3 periode ini akan minus. Semakin susah. Apa yang terjadi saudara? Kita mungkin merasa takut, gaji tidak naik, bahkan gaji turun, ekonomi susah, barang-barang semakin mahal, kebutuhan semakin banyak. Kadang kita berpikir apakah kita bisa bertahan hidup di dunia ini dengan kondisi yang seperti itu. Utang banyak di mana-mana. Mau pinjam sana tidak dikasih, mau pinjam sini juga susah, ya kan? Mau pinjam koperasi sangkakala sudah banyak utangnya gitu kan. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yesus ingin menguatkan hidupmu, bahwa meskipun engkau merasakan banyak penderitaan saat ini, tapi kita tetap merasa tenang. Banyak masalah tidak membuat engkau berasa gerusu, tetapi banyak masalah membuat engkau tidak gelisah. Banyak masalah tidak membuat engkau semakin kacau. Banyak masalah tidak membuat engkau semakin ribut. Tetapi masalah yang kau alami saat ini
semakin membuat engkau merasa aman dan tentram. Kalau saudara mau bersandar kepada Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Daud bersandar kepada Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhanlah sumber ketenangan di dalam hidupnya. Tuhanlah sumber perlindungan dan kekuatan di dalam hidupnya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Daud bersaksi banyak sekali orang yang ingin menggulingkan dia, banyak sekali orang yang ingin menggantikan dia, tetapi Daud tetap percaya dan berlindung kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang menjadi persoalan dan pergumulanmu saat ini, curahkanlah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber pertolongan dan jawaban dalam setiap pergumulan hidup saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong hidupmu saat ini. Tidak ada satupun yang bisa saudara andalkan saat ini. Tidak ada siapapun yang bisa kita percayakan saat ini. Saat ini adalah sepenuhnya percaya, berharap, dan andalkan Tuhan di dalam situasi kehidupan saudara. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketenangan sejati itu berasal dari Tuhan. Tidak pada hal-hal duniawi. Kalau orang-orang dunia cari ketenangan, biasanya mereka minum obat, pil penenang. Pil penenang yang tidak mempan pakai narkoba, kan gitu kan. Lalu cari ketenangan di luar, ya pergi ke dunia malam, ya kan, main judi, kumpul-kumpul sampai pagi, mabok. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketenangan sejati itu berasal dari Tuhan. Ketenangan duniawi itu hanya sementara. Tetapi ketika saudara berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka Dia akan membuat hidupmu tenang, meskipun engkau sedang berada di badai kehidupan yang sangat. Tuhan tidak berjanji Dia akan selalu memberikan jalan yang lurus, tetapi Tuhan juga tidak berjanji Dia akan selalu membuat hidup kita mulus. Tetapi Tuhan berjanji saudara, Dia akan selalu menyertai kita. Tuhan berjanji Dia akan selalu memberikan kita kekuatan, dan Tuhan selalu memberikan kita harapan yang baru di dalam Tuhan. Karena Allah sumber ketenangan dan pertolongan di dalam hidup kita. Sebabnya Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanyalah datang dari Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini, malam ini, kuatkan di dalam hidup saudara bahwa Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Yesus jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita saat ini. Yesus jawaban dalam setiap doamu saat ini. Yesus jawaban dalam setiap permasalahan yang kita alami saat ini. Sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah bahwa pertolonganmu datangnya dari Tuhan. Manusia tidak selalu menolong hidup kita. Belum tentu saudara manusia itu selalu menolong kita. Belum tentu manusia selalu bersama dengan kita. Tetapi percayalah, ketenangan sejati, pertolongan sejati itu datangnya dari Tuhan. Sebabnya malam hari ini saudara, kuatkanlah hatimu dan imanmu. Percayalah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Hiduplah kudus, hiduplah berkenan, dan jangan hidup di dalam dosa. Bertobatlah, karena Tuhan membenci orang-orang yang berbuat